Ya. Baik, saudara para terdakwa ya, penasihat hukum, juga JPU ya. Hari ini acaranya adalah putusan. Ya. Putusan sudah siap untuk dibacakan. Namun perlu saya sampaikan bahwasanya dalam pembacaan putusan ini nanti kita sepakati nanti langsung, artinya ada pembacaan pembuka, tetapi untuk keterangan saksi dan sebagainya cukup barang bukti merujuk pada putusan, fakta-fakta, dan langsung nanti ke pertimbangan hukumnya. Oke? Ya, putusan sudah siap sekitar 1000 halaman lebih. Ya. Ya. Baik. Untuk para terdakwa juga tolong agar didengarkan. Baik, putusan nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terdakwa 1, Ira Puspadewi, lahir di Malang, 12 Desember 67, perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Raya nomor 23, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan apartemen Mitra OSIS Residen, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry 2017 sampai dengan 2024. Terdakwa 2, Muhammad Yusuf Hadi, lahir di Kupang, 56 tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan Citra Indah City, Jalan Bukit Egef, Jonggol, Bogor, agama Islam, pekerjaan Direktur Komersial pada PT ASDP Indonesia Ferry. Terdakwa 3, Hari Muhammad Adi Caksono, lahir di Jakarta, 18 Juli 79, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Malaka nomor 1, Jalan Malaka 1 nomor 147, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan Jalan Kelinci nomor 22, Cikarang, Bekasi, agama Islam, pekerjaan Direktur dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry 2020 sampai dengan 2024. Para terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh para advokat penasihat hukumnya, yaitu Dr. Susilo Aribowo SH MSI, Dodi Priambodo SH, Nila Prasna Paramita SH, Gunadi Wibakso SH CN, Kabul Pujianto SH, Agus Sujatmoko, Kuncoro Adi Prakoso, Kartika Citranada, Farida Rahmawati, dan seterusnya, dan kawan-kawan yang beralamat di Geraha Deka Jalan TB Simatupang, Kaving 8 Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penetapan Majelis Hakim, dan berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, para ahli, keterangan para terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara 8 tahun dan 6 bulan dan denda 500 juta subsidi 4 bulan
terdakwa 2 dan 3 dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda masing-masing 500 juta subsidi 4 bulan, dan barang bukti sebagaimana termuat di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan pribadi dari terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, berikut pembelaannya dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan dilampirkan di persidangan tanggal 6 November 2025, yang selengkapnya pembelaan tersebut sebagaimana termuat di dalam putusan ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan. Setelah mendengar tanggapan replik penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum, tanggal 10 November 2025 yang pada pokoknya penuntut umum memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan penuntut umum. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum para terdakwa dan tanggapan para terdakwa atas replik penuntut umum tertanggal 13 November 2025 yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, atau kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk selengkapnya dakwaan tersebut sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan haknya. Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaan, jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni 1 saksi Lalu Sudarmadi, saksi Nandang, saksi Dewi Andriani, Wing Antareksa, Christine Huta Barat, Imelda Alini Pohan, Evi Dwijayanti, Lilis Musiani, M. Farid Fanani, Aldo Yohanes Mumuh, Hendriawan Nur Kuncoro, Kokoh Pribadi, Endra Suprianto, Ahsin Silahudin, Bestari Nirmala Santi, Cahyati Bunyamin, William Benedictus Reta Nubun, Muhammad Sarip, Muhammad Ridwan, Heribertus Eri Hestianto, Ardian Budi Sulistyo, Muhammad Islamuddin, Fadila Putra Kusuma Wardana, Sri Rahayu Lin Astuti, Francis Wijaya, Aji, Diana Rosa, Abdul Honi, Rudi Susanto, Juni Satriawan, Alwi Yusuf, Oki Rinaldi, yang keterangan mana sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli di persidangan yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yang pada pokoknya ahli tersebut adalah Insinyur Wasis Dwi Aryawan MSc PhD, Miftah Aulani Rahman, dan Kusdianto Setiawan. Keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas penetapan majelis hakim, JPU juga telah menghadirkan saksi ahli dari BPK, yakni Teguh Siswanto, Dian Kartika Sari Widyanirum, yang masing-masing keterangan atau pendapat ahli sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa para terdakwa mengajukan ahli yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ahli tersebut adalah Profesor Renal Kasali, Dr. Eko Sumbodo, A. Hutoyo Hadi, SHMSI, Dr. Dian Puji Nugroho, Profesor Dr. Nindyo Pramono,
dan Amin Sunaryadi, yang masing-masing keterangan ahli sebagaimana selengkapnya termuat di dalam putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa para terdakwa mengajukan saksi adecat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah 1. Ilham Fauzi, Hendra Prasetyo, Lutfi Pratama Adi Subarkah, Zulfidon, Teresia Damayanti, dan Selvi Arifin. Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam putusan ini dan telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum selain mengajukan saksi ahli juga mengajukan barang bukti mana sebagaimana tersebut. Nomor 1, barang bukti berupa 2 lembar asli invoice Mercedes-Benz sampai dengan bukti 1175, 1 bundel asli sertifikat hak milik atas satuan rumah susun nomor 286 Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum para terdakwa di dalam persidangan dan disampaikan di dalam pledoi atau dupliknya telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut. Barang bukti BB1 keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham sampai dengan BB nomor 72. Lampiran berikutnya bukti L1 rencana jangka panjang perusahaan RJDP PT ASDP Indonesia Ferry 2014-2018 sampai dengan bukti lampiran L29. Bukti-bukti mana sebagaimana termuat di dalam putusan ini dan termuat seluruhnya di dalam berkas. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan meneliti keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan serta barang bukti dalam persidangan dan keterangan para terdakwa serta petunjuk. Berdasarkan hal-hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum mana sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa 1, Ira Puspadewi, terdakwa 2, Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3, Hari Muhammad Adi Caksono, telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu: pertama, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan pilihan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Jungto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Delik inti yang mana ketentuan tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang sebagai ketentuan umum yang bersifat general provision dan dapat diterapkan kepada semua pelaku tindak pidana korupsi dengan berbagai modus korupsi yang dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang status atau jabatan. Delik utama atau bestandalan delik dalam membuktikan unsur pidana dari ketentuan pasal 2 ayat 1 terletak pada dua konsep, yaitu melawan hukum dan memperkaya. Menimbang bahwa sedangkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuk untuk dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Pasal ini adalah lex specialis untuk pejabat publik dan mereka yang memiliki kedudukan tertentu. Inti dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Pasal 3 tersebut tidak mensyaratkan pembuktian memperkaya, melainkan cukup dengan tujuan menguntungkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang relevan secara yuridis dihubungkan pula dengan identitas para terdakwa, diketahui bahwa para terdakwa adalah jajaran direksi pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry untuk terdakwa 1, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry untuk terdakwa 2, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry untuk terdakwa 3. Dan untuk PT ASDP Indonesia Ferry sendiri adalah perseroan yang diklasifikasikan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, sehingga majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa memiliki kedudukan yang setara dengan penyelenggara negara atau pejabat publik. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah tepat bagi majelis hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih dahulu. Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa setiap orang dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan syarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan, atau dikerjakan atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma. Menimbang bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik, yaitu suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan atau korporasi sebagai norma adresat atau subjek norma yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan-perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya. Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini, di mana berdasarkan surat dakwaannya penuntut umum telah mengajukan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono sebagai terdakwa di persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan mereka para terdakwa membenarkan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, maka yang dimaksud setiap orang di sini adalah para terdakwa sebagai orang perseorangan. Menimbang bahwa di persidangan ternyata para terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian para terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, maka cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar para terdakwa sebagai adresat norm tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin dari pelaku pada saat melakukan perbuatan. Kata tujuan dalam unsur ini harus ditafsirkan sebagai kesengajaan dengan tujuan yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat berupa keuntungan bagi subjek hukum tertentu. Kehendak tersebut merupakan motor penggerak utama dari dilakukannya perbuatan penyalahgunaan wewenang. Menimbang bahwa frasa menguntungkan harus diartikan sebagai memperoleh suatu manfaat, faedah atau laba yang tidak sah atau tidak seharusnya diterima oleh subjek hukum tersebut. Keuntungan ini tidak harus bersifat material atau dalam bentuk uang tunai, namun perolehan fasilitas, status, atau manfaat non-material lainnya yang timbul dari perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai keuntungan. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan kata atau, maknanya
adalah pembuktian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa keuntungan tersebut dinikmati sekaligus oleh diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi. Selain itu, perbuatan menguntungkan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 Kapit 87, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang lain dari si pembuat. Sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat 1 ketentuan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada awal tahun 2018, telah terdakwa 1 dilantik sebagai Direktur Utama PT ASDP, Saudara Aji menemui terdakwa 1 di kantor pusat PT ASDP untuk mengucapkan selamat dan sekaligus menyampaikan usulan agar PT ASDP mengakuisisi PT Jembatan Nusantara dengan alasan tidak ada generasi penerus yang meneruskan perusahaan. Namun atas permintaan tersebut terdakwa 1 belum memberikan tanggapan. 2. Bahwa sebelum melakukan penilaian, Aji menghubungi Muhammad Syarif dan mengirimkan file nilai 30 kapal dari 53 kapal Jembatan Nusantara dan afiliasinya sebesar 2,103 triliun, serta menyampaikan bahwa PT ASDP berharap dapat mengakuisisi kapal-kapal dan trayek lintasan kapal-kapal PT Jembatan Nusantara, yang kemudian Muhammad Syarif memerintahkan Kokoh pribadi dan Ahsin Silahuddin untuk membuat penghitungan nilai kapal mendekati penghitungan Aji. 3. Bahwa dalam chat WhatsApp tanggal 4 Mei 2021, Muhammad Syarif menyampaikan kepada Kokoh pribadi untuk tanda kutip dekatkan, dalam kurung mendekatkan, nilai hasil penilaian dengan penilaian sebelumnya yang ada selisih atau gap sekitar 600 miliar, di mana maksud permintaan tersebut adalah untuk menanyakan apakah nilai penilaian yang dilakukan tim sudah bagus atau belum dibandingkan dengan penilaian sebelumnya dari PT Jembatan Nusantara. 4. Bahwa hasil penilaian KJP PMB-Pro tersebut ternyata cenderung menggunakan harga pembanding yang jauh lebih tinggi ketimbang harga kapal dengan range ukuran dan tahun yang sama milik PT ASDP yang sama-sama dilakukan penilaian oleh KJP PMB-Pro dalam periode yang kurang lebih berdekatan, di mana berdasarkan analisis ahli Miftah Aulani Rahman, sekitar 97% dari 40 kapal PT Jembatan Nusantara dinilai dengan nilai yang jauh melebihi nilai yang diterapkan oleh KJP PMB-Pro untuk PT ASDP. 5. Bahwa berdasarkan hasil tax due diligence yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada bulan April atau Mei 2021, ditemukan adanya potensi kurang bayar pajak PT Jembatan Nusantara dari tahun 2018 sampai 2020 dengan total sebesar 71 miliar rupiah yang mencakup berbagai jenis pajak seperti potensi sanksi administrasi, potensi PPh badan terutang atas pelaporan pengampunan pajak, potensi PPh badan atas pendapatan non-operasional, ketiadaan laporan penentuan harga transfer, potensi PPh badan atas klaim asuransi kapal yang terbakar, potensi PPh badan atas penghapusan utang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, potensi pajak penghasilan final atas penjualan tanah dan bangunan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa, dan lain-lain. 6. Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia
dalam kurung BKI yang ditunjuk untuk melakukan due diligence teknis dan operasional kapal menemukan bahwa terdapat 2 unit kapal yang belum siap operasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena status kelas dan sertifikat perhubungan lainnya sudah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal dalam kondisi karam pada saat inspeksi tanggal 5 Juni 2021. Bahwa meskipun KMP Jembatan Musi II dalam kondisi karam pada tanggal 5 Juni 2021, namun dalam laporan nilai KJPP MB Pru tanggal 11 Juni 2021, kapal tersebut tetap dinilai dengan menggunakan pendekatan pasar sebesar Rp1.794.500.000 dengan alasan bahwa cut off date penilaian adalah per tanggal 31 Desember 2020, di mana pada waktu itu kapal masih beroperasi. Meskipun faktanya pada saat penilaian dilakukan kapal sudah karam. 8. Bahwa terdapat 4 kapal yang tidak beroperasi, yaitu kapal Panorama Nusantara, Persada Nusantara, Mahkota Nusantara, dan Santika Nusantara, serta potensi tidak diterimanya 100% klaim asuransi atas KMP Santika Nusantara yang terbakar. 9. Bahwa untuk menggeser beban pemeliharaan rutin terjadwal tahun 2021, Aji bersama dengan Prancis Wijaya selaku Direktur PT Jembatan Nusantara mengajukan penundaan docking kapal tahun 2021, sehingga beban biaya docking akan dibiayai oleh PT ASDP sebagai pemilik baru PT Jembatan Nusantara, di mana PT BKI menemukan 12 kapal yang dilakukan penundaan docking dengan realisasi docking untuk 12 kapal tersebut pada tahun 2022 sebesar Rp21.097.921, bahwa dalam rapat tersebut terdakwa 1 Ira Puspadewi meminta agar SMI dan SRR mencari data pembanding perusahaan ferry sejenis, diantaranya Stena dan Turkish Ferry Company, dan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengabaikan usulan Heribertus Eri Hestianto terkait besaran diskon on lack of marketability atau DELOM sebesar 30% yang merupakan usulan awal dari penilai, dan memilih DELOM yang lebih rendah yaitu 20%, sehingga berdampak pada nilai indikasi transaksi lebih tinggi. Bahwa nilai DELOM sebesar 20% yang dipilih tersebut sebenarnya tidak tepat, karena untuk kondisi perusahaan seperti PT Jembatan Nusantara yang cenderung tidak tradable atau cenderung tidak gampang untuk diperdagangkan karena bukan emiten dari bursa, range yang lebih mencerminkan adalah 20-40%. Namun terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 sengaja memilih diskon DELOM di angka 20% atau yang paling rendah, meskipun telah disadari konsekuensinya bahwa akan berdampak pada harga transaksi menjadi lebih mahal. 12. Bahwa KJPP SRR menggunakan asumsi pertumbuhan pendapatan atau growth sebesar 6% yang bertolak belakang dengan data historis pendapatan tahun 2016-2019 yang menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung stagnan dan turun, di mana tahun 2017 tidak ada persentase pertumbuhan karena merupakan data terakhir audit report. Tahun 2018 tumbuh 5,94%, tahun 2019 tumbuh 3,24%, dan tahun 2020 tumbuh minus 4,64% akibat dampak KSU dengan PT ASDP dan pandemi COVID. 13. Bahwa dalam percakapan WhatsApp tanggal 11 Oktober 2021 dan 12 Oktober 2021 antara Aldo Yohanes Mumuh, anggota tim akuisisi ASDP, dengan Heribertus Eri Hestianto, KJPP SRR, terungkap bahwa ada permintaan skenario, tanda kutip, tolong mungkin ada skenario kalau value akuisisi di skema 1,8 triliun dan 2 triliun, kira-kira beban bunganya berapa? Tanda tanya dalam tanda petik. Yang diminta sebelum adanya meeting antara SRR dan ASDP, di mana Heribertus Eri menyampaikan simulasi yang saya
di mana Heribertus Eri menyampaikan, tanda petik, simulasi yang saya bikin sesuai permintaan Pak Mek semalam Mas, tanda petik. Dan tanda petik, Pak Mek meminta seperti apa, tanda tanya. Jadi sensitivitas berdasar investasinya berdasarkan penilaian dengan range di 0 sampai 25%, kelipatan 5%. Yang menunjuk percakapan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa 3 meminta dibuatkan 6 skenario dengan delom antara 0 sampai 25% supaya bisa dijadikan ancer-ancer negosiasi harga. 14. Bahwa tanggal 22 Maret 2019, terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan Aji melakukan rapat pembahasan akuisisi PT Jembatan Nusantara di kantor PT ASDP yang dihadiri beberapa direktur PT ASDP, dan atas penawaran tersebut terdakwa 1 menyarankan untuk dilakukan kerjasama usaha atau KSU terlebih dahulu dengan maksud meningkatkan performa operasional dan keuangan PT Jembatan Nusantara, sehingga pada saat akan dilakukan akuisisi performa PT Jembatan Nusantara terlihat baik. 15. Bahwa dalam pelaksanaan KSU periode 1 November 2019 sampai Januari 2021, PT ASDP memberikan prioritas untuk penempatan kapal-kapal milik PT JN pada waktu yang strategis dan mengatur muatan kapal yang menguntungkan PT JN, sehingga dengan adanya pengaturan muatan tersebut akan meningkatkan pendapatan kapal PT JN serta meningkatkan revenue sharing delta kepada PT ASDP. Padahal sebelum KSU, PT ASDP selalu memprioritaskan kapal-kapal miliknya sendiri pada jam-jam strategis. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto 20 2001 harus dibuktikan melalui kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan para terdakwa dengan timbulnya keuntungan bagi pihak lain yang pada saat bersamaan menimbulkan kerugian negara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan mengenai 2 hal yang menjadi isu utama perkara akuo, yaitu aksi korporasi berupa kerjasama usaha dan akuisisi antara PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan PT Jembatan Nusantara. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencari benang merah esensi permasalahan utama dalam perkara akuo dikaitkan dengan delik inti Pasal 3 Jungto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 1999 Jungto Undang Nomor 20 2001, yaitu apakah aksi korporasi yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry dalam fase KSU dan fase akuisisi telah dilakukan oleh para terdakwa secara nyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan dihubungkan dengan fakta hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa aksi korporasi pertama adalah fase kerjasama usaha tahap 1 Oktober 2019 sampai Januari 2021 dan KSU tahap 2 adendum kedua Januari 2021 sampai Maret 2022. Terdapat beberapa fakta hukum yang signifikan untuk dipertimbangkannya. Di antaranya adalah 1. Berdasarkan keterangan saksi Lalu Sudarmadi selaku Komisaris Utama PT ASDP di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 Saksi Lalu Sudarmadi telah mendapatkan informasi dari Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry terkait adanya pertimbangan akuisisi PT Jembatan Nusantara, di mana kondisi kapal PT Jembatan Nusantara sudah berumur tua, bahkan ada kapal PT JN
yang lebih tua dibanding kapal PT ASDP. Oleh karena itu, Dewan Komisaris PT ASDP pada saat itu sepakat untuk menolak rencana akuisisi PT JN tersebut dan lebih berfokus untuk membenahi kondisi internal PT ASDP seperti melakukan peremajaan kapal dan peningkatan pelayanan. Selain itu, Dadang S. Baskoro almarhum selaku Direktur Utama PT ASDP tahun 2016 tersebut sepakat untuk membatalkan rencana akuisisi PT JN dan fokus untuk membenahi kondisi internal ASDP, sehingga tidak ada kelanjutan dari rencana akuisisi PT JN pada saat direksi PT ASDP yang lama masih menjabat. 2. Bahwa namun pada awal 2018, setelah terdakwa 1 dilantik sebagai Direktur Utama PT ASDP, Saudara Aji datang menemui terdakwa 1 di kantor pusat ASDP untuk mengucapkan selamat dan sekaligus menyampaikan usul agar PT ASDP mengakuisisi PT JN dengan alasan tidak ada generasi penerus yang meneruskan perusahaan. Namun atas penawaran tersebut terdakwa 1 belum memberikan tanggapan. Bahwa terdakwa 1, Ira Puspadewi dalam kewenangannya selaku Direktur Utama menyarankan dilakukannya kerjasama usaha terlebih dahulu sebelum berlanjut pada tahap akuisisi. Bahwa terdakwa 1 sebagai Direktur Utama menyetujui serta menerbitkan keputusan direksi atau KD nomor 86 yang menggantikan KD nomor 35. Perubahan KD ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama usaha dengan PT JN. Bahwa KD 86 menambahkan ketentuan pengecualian persyaratan yang semula diwajibkan dalam KD 35, termasuk kewajiban penyampaian laporan keuangan oleh mitra, proses evaluasi studi kelayakan atau feasibility study oleh PT ASDP Indonesia Ferry, serta persetujuan melalui komisaris untuk kerjasama kapal. Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama usaha pengoperasian kapal pada tanggal 23 Agustus 2019 antara PT ASDP dengan PT JN dan afiliasinya sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris. Bahwa penandatangan perjanjian KSU yang dilakukan terdakwa 1 mendahului persetujuan atau izin dari komisaris, padahal sesuai ketentuan penetapan hasil pemilihan mitra yang bernilai lebih dari 25 miliar memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Meskipun terdakwa 1 menanggapi bahwa perjanjian KSU tanggal 23 Agustus 2019 belum melanggar aturan karena belum mencantumkan nilai atau objek tertentu. Ahli auditor forensik menyoroti perjanjian tersebut tidak memiliki klausul biaya dan dinyatakan akan diatur terpisah. Namun komitmen nominal KSU tahap pertama diperkirakan mencapai 130 miliar. Bahwa adanya surat permohonan persetujuan kepada Komisaris Utama PT ASDP tanggal 20 September 2019 tidak menyatakan bahwa KSU merupakan upaya penjajakan akuisisi PT JN dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa 1. Sedangkan surat permohonan persetujuan kepada Menteri BUMN tanggal 11 Oktober 2019 yang juga disahkan dan ditandatangani oleh terdakwa 1 secara eksplisit menyatakan bahwa PT ASDP sedang dalam masa orientasi atau penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan usaha non-organik yang diawali dengan kerjasama usaha pengoperasian kapal dalam periode terbatas. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan KSU periode 1 dan 2, PT ASDP memberikan prioritas untuk penempatan kapal-kapal milik PT JN serta PT ASDP pada waktu yang strategis di pelabuhan yang dikelola PT ASDP. Kebijakan tersebut menguntungkan performa PT JN dalam peningkatan pendapatan kapal PT JN dan afiliasinya sehingga memudahkan akuisisi sebagaimana keterangan saksi Francis Wijaya. Bahwa meskipun kondisi keuangan PT JN dan afiliasinya dinilai tidak sehat secara keseluruhan dan kemungkinan besar PT JN menggunakan perusahaan afiliasi untuk meminjam uang karena kesulitan meminjam ke bank,
Karena perusahaan dalam kondisi rugi, PT ASDP tetap melanjutkan KSU sebagaimana keterangan saudara Wing Antariksa. Bahwa dalam skema KSU, PT ASDP harus membiayai terlebih dahulu biaya operasional PT Jembatan Nusantara melalui model reimbursement. Skema ini dinilai memiliki resiko tinggi bagi PT ASDP, sebagaimana telah disampaikan pula oleh VP Manajemen Resiko, Saksi Dewi Aryani dengan hasil analisa resiko berwarna merah dan kuning. Bahwa resiko yang diidentifikasi meliputi resiko tidak tertagihnya kewajiban mitra KSU belum didukung kajian yang valid dan andal, serta sumber dana KSU tidak tercantum dalam RKAP. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Wing Antariksa. Bahwa terdakwa 2, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, pernah menyampaikan kepada PTJN untuk tidak mempermasalahkan selisih perhitungan revenue sharing delta, karena permasalahan tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap PTJN yang akan dilanjutkan dengan tahap akuisisi. Bahwa sedari awal terdakwa 1 lebih menyarankan KSU dengan pertimbangan mempersiapkan PTJN agar baik secara performa operasional dan keuangan, sehingga pada saat akuisisi dilaksanakan, performa PTJN sudah terlihat baik karena proses akuisisi langsung dinilai rumit. Menimbang bahwa fase KSU tahap 1 dan fase KSU tahap 2 memang terbukti mampu memberikan keuntungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah bagi ASDP, sehingga para terdakwa semakin yakin dan percaya diri untuk melanjutkan proses akuisisi PTJN. Menimbang bahwa namun demikian, walaupun rencana akuisisi tengah dipersiapkan oleh para terdakwa, terdapat penolakan dari saksi nandang atau komisaris yang di persidangan menerangkan bahwa pada pertemuan BOD disampaikan kepada Dewan Direksi, dalam tanda kutip, belum pernah ada pengusaha di Republik ini yang mau berbagi hasil dengan pemerintah. Jika pengusaha tersebut mau berbagi, maka pengusaha tersebut sedang dalam kesulitan. Tanda kutip. Namun pernyataan tersebut tidak diindahkan. Selain itu, Komisaris Utama Saksi Lalu Sudarmadi juga dengan tegas menolak rencana akuisisi dan pernah melaporkan risiko KSU maupun akuisisi kepada Menteri BUMN. Namun pada tanggal 29 April 2020, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 58, dilakukan penggantian Dewan Komisaris PT ASDP dengan mengganti Lalu Sudarmadi sebagai Komisaris Utama, diberhentikan dan diganti oleh Saiful Haq Manan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT ASDP, sehingga proses akuisisi berjalan sebagaimana yang dipersiapkan Dewan Direksi diantaranya para terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aksi korporasi berikutnya pasca KSU, yaitu proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, yang selama berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara yuridis, diantaranya sebagai berikut. Bahwa tahap akuisisi dimulai dengan pembentukan tim akuisisi pada bulan Desember 2020 dan penunjukan konsultan due diligence dan valuasi untuk mengkaji aset PT, untuk mengkaji kondisi dan aset PTJN. Bahwa PT ASDP melibatkan 7 konsultan eksternal dalam tahap akuisisi untuk uji tuntas atau due diligence. Di antaranya 1. PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI, Financial Advisor, dan koordinator seluruh hasil uji tuntas atau due diligence dari konsultan lain. PT SMI juga bertugas menyusun struktur transaksi. 2. KJPP Suwendi Rinaldi dan Rekan atau KJPP SRR, konsultan penilai saham atau valuasi aset. PT Jembatan Nusantara KJPP untuk menilai valuasi aset PT Jembatan Nusantara. KJPP SRR berkonsorsium dengan PT SMI karena PT SMI tidak memiliki lisensi untuk penilaian.
Di persidangan telah ternyata bahwa atas permintaan PT SMI, KJPP SRR tidak memasukkan penyesuaian uji tuntas, yaitu temuan keuangan Deloitte dan pajak PwC ke dalam rekonsiliasi nilai pasar saham PT JN. 3. KJPP Mutakin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekan atau KJPP MB Pro, konsultan penilai aset atau asset appraisal berupa kapal dan kendaraan. Di persidangan, penilai saksi M. Syarif mengakui adanya upaya memaksimalkan penilaian kapal-kapal PT JN mendekati 2,4 triliun dengan maksud agar proses akuisisi tidak gagal karena HSDP sangat ingin mengakuisisi. 4. PT Biro Klasifikasi Indonesia atau PT BKI, konsultan uji tuntas teknis Engineering Due Diligence, bertugas memeriksa 53 kapal dan kondisi teknis operasional. PT BKI ditunjuk langsung oleh BUMN dan hasil temuan PT BKI melaporkan adanya temuan 9 dari 5 kapal PT JN yang tidak disarankan untuk dilakukan akuisisi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kapal-kapal tersebut sudah tua dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar. 5. Deloitte, PT Deloitte Konsultan Indonesia atau DKI, konsultan uji tuntas keuangan. Hasil uji tuntas menyarankan terkait kapal Marisa Nusantara, jika tidak ada rencana pengoperasian, klien sebaiknya tidak menyertakan kapal ini dalam transaksi dan ditemukan selisih atas piutang usaha dan uang muka BBM yang tercatat dan selisih piutang usaha tersebut disarankan dimasukkan dalam valuasi karena merupakan aset tanpa nilai di masa mendatang. 6. PwC, PricewaterhouseCoopers, konsultan uji tuntas perpajakan. PwC menemukan potensi resiko kurang bayar perpajakan PT JN. 7. Hiswara Bunyamin dan Tanjung, law firm konsultan uji tuntas hukum dan pendampingan dokumen transaksi. HBT juga ditunjuk langsung berdasarkan repeat order dari pekerjaan pra-IPO. Menimbang bahwa dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para konsultan independen, para terdakwa tetap melanjutkan proses dan meskipun resiko-resiko yang melekat pada PT JN telah diketahui oleh para terdakwa diantaranya. Terdakwa 1 selaku Direktur Utama mengabaikan hasil uji tuntas teknis Engineering Due Diligence PT BKI yang merekomendasikan untuk tidak mengakuisisi 9 kapal PT JN karena kondisinya tidak layak. Namun terdakwa selaku Direktur Utama PT ASDP tetap menyetujui untuk mengakuisisi 53 kapal milik PT JN. Terdakwa 1 yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama tidak berusaha menekan harga saat negosiasi terkait nilai akuisisi PT JN. Hal tersebut diakui pula oleh terdakwa 1 di persidangan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Muhammad Syarif dari KJPP MB Pro yang menyatakan bahwa saksi dan timnya membuat penilaian aset kapal PT JN agar mendekati angka 2,1 triliun. Alasan pemaksimalan ini adalah karena ada kekhawatiran akuisisi akan batal, sebagaimana dari perkataan Saudara Aji atau penjual dalam tanda petik, ASDP itu sudah kepingin banget akuisisi PT JN. Tapi kalau ASDP mau akuisisi, ya harganya segitu. Kalau nggak mau, ya tidak usah jadi saja akuisisinya. Terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 sebagai tim akuisisi tidak mempertimbangkan beragamnya kondisi dan usia kapal PT JN, di mana banyak kapal berusia tua, seperti 46 kapal berusia 30 tahun ke atas, dan tidak memutuskan skema pengambil alihan dengan cara lain yang paling menguntungkan PT ASDP. Terdakwa 3 selaku Direktur Perencanaan bersama Aji secara tidak langsung berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang diperlihatkan bahwa ada pesanan dari PT ASDP agar valuasi 53 kapal PT JN disesuaikan dengan angka yang ditetapkan penjual atau Saudara Aji dan diakui oleh KJPP MB Pro. Terdakwa 3 menyampaikan harapan PT ASDP untuk mengakuisisi kapal PT JN yang kemudian diikuti oleh Muhammad Syarif dari KJPP MB Pro
untuk membuat perhitungan nilai kapal mendekati ekspektasi AJI, yaitu 1.272 miliar rupiah. Terdakwa 1 dan terdakwa 3 tidak berusaha dengan sungguh-sungguh menekan pengeluaran untuk biaya akuisisi dengan meminta usulan besaran diskon on lack of market ability atau DILOM sebesar 30% dari KJPP SRR, namun menyetujui dan sepakat begitu saja penggunaan DILOM 20% yang lebih rendah dan berdampak pada nilai indikasi transaksi yang lebih tinggi dengan dalih menjaga profesionalitas konsultan. Padahal di sisi lain, para terdakwa mengetahui dan memahami secara nyata bahwa DILOM 30% akan memberikan hasil nilai indikasi transaksi akuisisi rendah, yang mana hal tersebut seharusnya dapat dipakai untuk bahan negosiasi. Para terdakwa membiarkan dan menyetujui pengkondisian penilaian terhadap kapal yang kondisinya kandas atau karam, seperti KMP Jembatan Musi II dan KMP Marisa Nusantara, yang tetap dihitung dan mempunyai nilai pasarnya sebagaimana kapal yang beroperasi. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepatuhan dari BPK ditemukan adanya rekomendasi untuk penyelesaian kapal Mahkota Nusantara yang sampai perkara ini disidangkan masih belum dapat dimanfaatkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Terdakwa 3 bersama terdakwa 2 mengabaikan temuan uji tuntas due diligence mengenai potensi kurang bayar pajak dari PwC dan beban keuangan dari Deloitte untuk dijadikan penyesuaian pengurang nilai valuasi saham. Padahal seharusnya temuan ini digunakan sebagai amunisi negosiasi untuk menawar harga akuisisi dengan lebih rendah. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh rangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil para terdakwa selama fase KSU tahap 1 dan tahap 2 serta proses akuisisi telah menunjukkan bahwa para terdakwa mendudukkan dan memposisikan PT Jembatan Nusantara sebagai satu-satunya target akuisisi yang mutlak harus tercapai dan tidak mencari target pembanding lainnya. Hal ini terungkap di persidangan bahwa nilai akuisisi diputuskan mendekati nilai yang diminta oleh saudara Aji, penjual atau pemilik PT JN, sehingga berbagai kekurangan yang ada di dalam internal PT JN diupayakan oleh para terdakwa untuk dipermak dan di make up agar nampak bahwa PT JN adalah perusahaan penyeberangan yang layak untuk diakuisisi oleh BUMN sekelas PT ASDP Indonesia Ferry, dan keputusan akuisisi bukan keputusan yang salah. Menimbang bahwa namun demikian tindakan-tindakan para terdakwa tersebut disadari atau tidak lebih banyak memberikan keuntungan kepada PT JN yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Para terdakwa menyepakati nilai akuisisi secara final dengan saudara Aji sebesar 1.272 miliar rupiah. Kesepakatan harga ini terjadi bahkan sebelum ada penilaian final dari konsultan valuasi saham SMI dan KJPP SRR, tanpa ada upaya menawar harga dengan berbagai kondisi temuan yang semestinya dapat dijadikan pengurang harga. Bahwa bantuan operasional untuk PT JN melalui mekanisme reimbursement dan pengalihan beban hutang melalui KSU seolah-olah menghidupkan kembali kondisi keuangan PT JN. Bahwa pengalihan kewajiban utang yang cukup besar, yaitu diketahui bahwa PT JN memiliki utang perbankan sekitar 583 miliar per 31 Desember 2020 pada BNI, BRI, BSI melalui berita acara negosiasi dan kesepakatan final. Utang sebesar 500 miliar kepada BNI, BRI, BSI diteruskan oleh PT JN baru dalam kurung yang sudah dimiliki oleh PT ASDP. Utang sebesar 83 miliar kepada OK Bank dan CSUL akan direfinancing oleh PT ASDP. Sesuai BAP, seluruh utang dan piutang PT JN menjadi hak dan kewajiban PT ASDP selaku pembeli atau perusahaan yang mengakuisisi PT JN. Bahwa pengalihan beban perawatan kapal dengan penundaan docking rutin tahunan 12 kapal milik PT JN dengan tujuan agar beban peliharaan terjadwal tahun 2021
dialihkan kepada PT ASDP sebagai pemilik baru PT JN. Bahwa penanggungan biaya perbaikan oleh ASDP atas kapal-kapal yang diakuisisi ternyata memiliki riwayat perawatan yang buruk dan banyak kerusakan tersembunyi, termasuk kapal yang kondisinya kandas atau karam seperti KMP Jembatan Musi II dan KMP Marisa Nusantara. Meskipun perjanjian menyebutkan bahwa biaya perbaikan kapal Marisa Nusantara dan Mahkota Nusantara seharusnya menjadi kewajiban manajemen lama PT JN, faktanya PT ASDP atau PT JN manajemen baru yang harus membiayai biaya perbaikan dan docking tersebut. Menimbang bahwa secara keseluruhan tindakan para terdakwa yang melonggarkan prosedur, mengabaikan peringatan risiko, memaksakan KSU untuk meningkatkan kinerja PT JN dan mengkondisikan penilaian aset telah menciptakan situasi di mana Saudara Aji dan PT JN menerima pembayaran akuisisi yang sangat besar dan berhasil melepaskan utang serta beban operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab Saudara Aji dan PT JN. Menimbang bahwa selain sebagaimana laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan kegiatan investasi tahun buku 2022 pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ASDP Indonesia Ferry dan instansi terkait nomor 49 tanggal 14 Maret 2023 mengungkap hasil temuan pemeriksaan salah satunya adalah terdapat 2 kapal belum dapat dioperasikan melebihi batas waktu yang diatur PPJB dan sampai dengan perkara aku disidangkan masih terdapat 1 kapal yang belum dapat beroperasi yaitu kapal Mahkota Nusantara. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Saudara Aji dan PT JN mendapat keuntungan dari tindakan dan kebijakan para terdakwa. Menimbang bahwa namun demikian, demi sempurnanya pembuktian unsur menguntungkan, perlu pula dipertimbangkan apakah ada keuntungan yang diterima para terdakwa pada aksi korporasi KSU maupun akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan dan membuktikan para terdakwa memperoleh keuntungan pribadi selama KSU dan akuisisi. Hal tersebut relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saudara Aji selaku pemilik PT JN bersaksi bahwa ia tidak pernah memberikan sejumlah uang atau barang atau fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para terdakwa terkait KSU maupun akuisisi. Saudara Aji bahkan menyebutkan bahwa tawarannya untuk memberikan handphone dan batik Madura kepada terdakwa 3 ditolak oleh terdakwa 3. Begitu pula terdakwa 1 juga menolak pemberian fasilitas penjemputan dan kamar hotel. Menimbang bahwa namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para terdakwa terbukti secara nyata dan pasti telah memberikan keuntungan luar biasa bagi Saudara Aji dan PT JN, terutama terkait pengalihan kewajiban PT JN kepada BUMN PT ASDP Indonesia Ferry dan harga transaksi akuisisi PT JN yang maksimal sebagaimana yang diharapkan Saudara Aji. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 secara kolektif kolegial telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saudara Aji dan PT Jembatan Nusantara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Maka dengan terbuktinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut. Dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh
oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan, atau dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan kewenangan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, yang berarti subjek hukum dengan kategori khusus secara personal ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, yakni hanya ditujukan terhadap seseorang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan atau telah menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, haruslah seseorang mempunyai kewenangan tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya, sehingga harus ada hubungan kausalitas langsung antara perbuatan pidana dengan jabatan pelaku. Menimbang bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT ASDP adalah 1. Menentukan visi misi serta bersama direktur lain menentukan arah kerja perusahaan. 2. Menjalankan stakeholder engagement dalam rangka kepengurusan perusahaan. 3. Bersama direksi PT ASDP menentukan pekerjaan dan pembagian kerja dalam organisasi. Menimbang bahwa tugas dan wewenang terdakwa 2 selaku Direktur Komersial PT ASDP antara lain. 1. Menetapkan strategi dan kebijaksanaan komersial, operasional, pelayanan, dukungan usaha, dan perintisan di kantor regional dan kantor cabang sesuai perencanaan pengembangan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja kegiatan komersial, operasional, pelayanan, dukungan usaha, dan keperintisan di kantor regional dan kantor cabang. 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan komersial, operasional, layanan, dukungan usaha, dan keperintisan di kantor regional dan kantor cabang. Menimbang bahwa tugas dan wewenang terdakwa 3 selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP adalah 1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan strategis bisnis, inovasi strategis sesuai dengan rencana strategi jangka panjang perusahaan maupun anak perusahaan. 2. Menetapkan strategi pengembangan usaha untuk pencapaian pertumbuhan perusahaan melalui kajian atas program perusahaan yang telah disusun. 3. Mengevaluasi implementasi strategi dan melakukan penyelarasan terhadap pelaksanaan program perusahaan. 4. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan riset dan pengembangan yang dapat dijadikan sebagai suatu ide dalam pengembangan usaha perusahaan.
Menimbang bahwa dengan memperhatikan beberapa doktrin hukum tersebut di atas dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menindaklanjuti penawaran aji dan mempermudah terrealisasinya akuisisi, terdakwa 1, terdakwa 2 memerintahkan Dewi Andriani selaku VP Hukum PT ASDP melakukan revisi pedoman kerjasama di lingkungan PT ASDP nomor KD 35-201-ASDP/2018 agar tidak dipersulit dan dibuat lebih sederhana terkait kajian. 2. Bahwa tanggal 6 Maret 2019 terdakwa 1 menandatangani keputusan direksi KD nomor 86 tentang perubahan keputusan direksi KD nomor 35, di mana dalam KD 86 ini rencana kerja sama usaha dapat dilakukan tanpa adanya penyampaian proposal oleh mitra, evaluasi proposal dan feasibility study untuk kerjasama kapal, evaluasi kemampuan keuangan mitra, serta persetujuan pemilihan mitra oleh Dewan Direksi dengan klausul pengecualian khusus untuk kerjasama kapal. 3. Bahwa KD 86 ini bertentangan dengan KD 35 yang telah diterbitkan sebelumnya karena menghilangkan persyaratan-persyaratan penting dalam proses kerjasama, dan Dewi Andriani memberikan paraf dalam kondisi tertekan serta sesaat kemudian mengajukan cuti dan sepulang cuti dipindahkan ke VP Manajemen Resiko. 4. Bahwa tanggal 20 Agustus 2019 telah ada berita acara diskusi antara PT ASDP dan PT JN yang membahas mengenai perkiraan biaya operasional sekitar 32 miliar per bulan, sehingga direksi ASDP sudah memahami bahwa nilai yang akan ditransaksikan melebihi threshold 25 miliar rupiah yang merupakan batas kewenangan direksi dan memerlukan persetujuan komisaris. 5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, Dewi Andriani yang telah menjabat sebagai VP Manajemen Resiko dan QA diperintahkan oleh terdakwa 2 untuk menyusun profil resiko kerjasama PT ASDP dengan PT JN, dan berdasarkan analisa dan kajian, Dewi Andriani menyimpulkan kerjasama antara PT ASDP dengan PT JN memiliki tingkat eksposur resiko tinggi dengan rating merah. 6. Bahwa atas profil resiko dengan kategori resiko tinggi tersebut, Dewi Andriani dipanggil oleh Junia Satriawan, Direktur Keuangan, dan disebut sebagai VP dari Manajemen Resiko Orang Bodoh, serta dimarahin dalam rapat BOD karena mencantumkan semua peta resiko dalam status merah dan beresiko tinggi, padahal analisa resiko tersebut dibuat berdasarkan fakta dan data yang ada. 7. Bahwa strategi direksi untuk tidak mencantumkan klausul biaya dalam perjanjian tanggal 23 Agustus 2019 adalah untuk menghindari kewajiban meminta persetujuan komisaris terlebih dahulu, karena jika biaya tercantum maka nilai transaksi jelas melebihi 25 miliar dan wajib mendapat persetujuan komisaris. 8. Bahwa laporan konsultan yang mengevaluasi rencana kerjasama usaha antara PT JN dan ASDP juga belum selesai pada saat perjanjian ditandatangani, karena laporan kelayakan bisnis dari konsultan Nusa Niaga Pratama baru terbit pada tanggal 7 Oktober 2019, dan laporan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI baru selesai pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga perjanjian KSU pada tanggal 23 Agustus 2019 ditandatangani tanpa kajian kelayakan yang memadai. 9. Bahwa tanggal 11 Oktober 2019, terdakwa 1 mengirimkan surat permohonan persetujuan KSU kepada Menteri BUMN melalui surat nomor PR 101-2148-X-ASDP-2019. Namun terdapat perbedaan isi substansial dengan surat yang ditujukan kepada komisaris pada tanggal 20 September 2019, di mana surat kepada Menteri BUMN menyebutkan bahwa PT ASDP sedang dalam masa orientasi atau penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan usaha organik yang diawali dengan kerjasama usaha pengoperasian kapal dalam periode terbatas. Padahal penjajakan akuisisi ini sama sekali tidak dinyatakan dalam surat permohonan kepada komisaris. 10.
bahwa dalam surat direksi PT ASDP kepada Menteri BUMN 11 Oktober 2019 disampaikan bahwa surat permohonan juga didasarkan pada surat Komisaris Utama PT ASDP ke Kementerian BUMN tanggal 8 Oktober 2019 perihal rekomendasi atas KSU dengan JN. Padahal faktanya Komisaris tidak pernah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian BUMN, melainkan hanya mengirimkan surat rekomendasi kepada Direksi PT ASDP, sehingga informasi yang disampaikan kepada Menteri BUMN berbeda. 11. Bahwa tanggal 18 Oktober 2019 Kementerian BUMN melalui surat nomor S-813 MBU-10-2019 memberikan persetujuan kerjasama usaha PT ASDP dengan PT JN dan afiliasinya berdasarkan informasi yang berbeda dan tidak lengkap, karena Menteri BUMN diberitahu bahwa KSU adalah untuk penjajakan akuisisi, sedang Komisaris tidak diberitahu hal tersebut, sehingga terjadi perbedaan informasi yang disampaikan kepada Komisaris dan kepada Menteri BUMN. 12. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 BOD PT ASDP dalam rapat BOD menyetujui akuisisi PT JN dalam bentuk pengambil alihan saham perusahaan dan hanya berdasarkan pada hasil kajian prastudi kelayakan yang disusun secara internal oleh tim yang dipimpin oleh Alwi Yusuf tanggal 26 Oktober 2020 tanpa mempertimbangkan secara mendalam beragamnya kondisi dan usia kapal PT JN serta tanpa mempertimbangkan skema pengambil alihan yang lebih menguntungkan seperti opsi pembelian aset saja atau pembelian sebagian kapal yang layak. 13. Bahwa baru tanggal 5 Februari 2021 pengadaan konsultan untuk due diligence dimulai dengan diawali penyusunan dokumen pengadaan studi kelayakan dan due diligence akuisisi melalui metode pemilihan langsung, sehingga keputusan untuk melakukan akuisisi sudah diambil pada 6 Januari 2021 sebelum dilakukan due diligence yang komprehensif. 14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PT BKI dengan menggunakan metode Condition Assessment Program atau CAP terdapat 53 kapal, terdapat 22 kapal memiliki nilai kondisi fisik di bawah 50% dan sebanyak 31 kapal memiliki kondisi fisik di atas 50%, di mana kapal dengan nilai akhir di bawah 50% dikategorikan dalam kondisi tidak layak operasi secara teknis dan ekonomi, sehingga seharusnya pendekatan valuasi yang digunakan adalah nilai besi tua. Bahwa dalam laporan progres uji tuntas teknis BKI tanggal 11 Juni 2021 ditemukan adanya 9 dari keseluruhan 53 kapal yang tidak disarankan diakuisisi karena usia kapal lebih dari 40 tahun, yaitu Selat Madura 1, Selat Madura 2 41 tahun, Mahakam Raya 42 tahun, Jembatan Musi 1 49 tahun, Citra Mandala Abadi 50 tahun, Citra Mandala Sakti 50 tahun, Bahari Nusantara 50 tahun, Permata Nusantara 53 tahun, dan Reni 2 53 tahun. 16. Bahwa berdasarkan hasil finansial due diligence yang dilakukan oleh Deloitte ditemukan bahwa kondisi keuangan PT JN tidak sehat, di mana menurut keterangan Aldo Yohanes Mumu sebagai orang keuangan PT ASDP ada kerugian di PT JN yang apabila diakuisisi oleh PT JN maka PT ASDP akan menanggung 2 anak yang rugi. Dan data yang dilihat menyatakan PT JN akan rugi hingga 3 tahun ke depan, yang tentunya berbeda dengan laporan proyeksi laba rugi yang menyatakan positif. 17. Bahwa PT Deloitte Konsultan Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan uji tuntas keuangan menemukan beberapa hal penting dalam 4 kali progress update yang disampaikan pada tanggal 27 Mei 2001, 4 Juni 2001, 11 Juni 2001, dan 18 Juni 2001, antara lain. Terdapat 4 kapal yang tidak beroperasi, yaitu kapal Panorama Nusantara, Persada Nusantara, Mahkota Nusantara, dan Satika Nusantara. Potensi tidak diterimanya 100% klaim asuransi atas KMP Santika Nusantara yang terbakar. Pencatatan uang muka pembelian kapal yang tidak tepat sebesar 280 miliar yang dicatat sebagai aset lancar, padahal seharusnya dicatat sebagai aset tidak lancar. Terdapat 26 kapal PT JN per Desember 2019 yang tidak dijadikan jaminan sehingga tidak diasuransikan terhadap risiko apapun, dan PT JN tidak memenuhi konvenan DSCR per Desember 2019 yang artinya kondisi keuangan PT JN Nusantara
Kondisi keuangan PT Jembatan Nusantara tidak dapat memenuhi pengembalian pinjaman. 18. Dalam laporan tax due diligence tersebut, PWJ memberikan rekomendasi penting yaitu ASDP dapat mempertimbangkan untuk menghitung nilai penggantian terkait temuan kurang bayar perpajakan atas JN yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebelum periode transaksi jual beli terjadi, yang berarti potensi kurang bayar pajak 17,1 miliar tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan harga akuisisi. Bahwa dari 41 isu hukum yang diidentifikasi, beberapa isu dengan risiko tinggi antara lain terdapat 18 kapal dari 35 kapal yang sedang dibebankan hak hipotek ke kreditur-kreditur PT JN yaitu BNI, BRI, dan BSI. 20 bahwa Biro Klasifikasi Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan due diligence teknis dan operasional kapal menemukan bahwa terdapat 2 unit kapal yang belum siap operasi yaitu KMP Marisa Nusantara karena status kelas dan sertifikat perhubungan lainnya sudah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal dalam kondisi karam pada saat inspeksi tanggal 5 Juni 2021. 21 bahwa meskipun KMP Jembatan Musi II dalam kondisi karam pada tanggal 5 Juni 2021 namun dalam laporan penilaian KJCP MBP Pro tanggal 11 Juni 2021 kapal tersebut tetap dinilai dengan menggunakan pendekatan pasar sebesar Rp1.794.500.000 dengan alasan bahwa cut off dates penilaian adalah per tanggal 31 Desember 2020, di mana pada waktu itu kapal masih beroperasi meskipun faktanya pada saat penilaian dilakukan kapal sudah karam. 22 bahwa KAP Marisa Nusantara yang dalam keadaan docking saat dilakukan penilaian tetap dinilai dengan pendekatan pasar sebesar Rp112.081.400.000 dengan melakukan adjustment atau penyesuaian atas kerusakan yang ada, padahal kapal tersebut tidak pernah beroperasi karena dalam kondisi rusak dan sertifikatnya sudah tidak berlaku. Ketiga bahwa saat presentasi KJPP Mpru kepada pihak PT ASDP dalam rangka penyampaian draft awal hasil penilaian tersebut tidak ada seling atau keberatan terhadap hasil penilaian dari pihak PT ASDP dan tidak ada juga permintaan untuk menurunkan angka dari penilaian tersebut. Bahkan Alwi Yusuf sempat menyampaikan bahwa pendekatan pendapatan yang dihitung KJPP Mpru masih terlalu pesimistis. 24 bahwa kondisi saat presentasi dan penyampaian draft awal penilaian aset PT JN sangat kontras dengan kondisi saat presentasi dan penyampaian draft awal penilaian aset PT ASDP dalam rangka IPO, di mana dalam presentasi penilaian aset PT ASDP Muhammad Syarif menerima banyak challenge dan keberatan dari pihak PT ASDP atas draft awal penilaian yang dibuat KJPP Mpru. Sementara dalam presentasi penilaian aset PT JN tidak ada keberatan yang diberikan oleh pihak PT ASPDP. 25 bahwa dalam percakapan WhatsApp 11 Oktober 2021 dan 12 Oktober 2021 antara Aldo Yohanes, anggota tim akuisisi ASDP dengan Heribertus Eriestianto, KJPP SRR, terungkap bahwa ada permintaan skenario. Tolong mungkin ada skenario kalau value akuisisi di skema 1,8 dan 2 triliun. Kira-kira beban bunganya berapa? Yang diminta sebelum adanya meeting antara SRR dan ASDP, di mana Heribertus Eri menyampaikan simulasi yang saya bikin sesuai permintaan Pak Mek semalam, Mas. Dan Pak Mek minta seperti apa? Jadi sensitivitas berdasarkan investasinya, berdasarkan penilaian dalam ring dalam 0 sampai 25%, kelipatan 5% yang menunjukkan bahwa terdakwa 3 meminta dibuatkan 6 skenario dengan dalam antara 0 sampai dengan 25% supaya bisa dijadikan anjak-anjak negosiasi harga. 26 bahwa tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah Aji yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam acara ulang tahun Aji yang dihadiri terdakwa 1, terdakwa 2, 3, Junia Satriawan, dan Saipul Haq
Manan, Komisaris Utama yang hadir sebentar lalu pulang. Akhirnya disepakati nilai akuisisi perusahaan PT JN oleh PT ASDP sebesar 1,1.272 miliar dengan beban hutang PT JN akan ditanggung oleh PT ASDP. Bahwa tanggal 22 Desember 2002 dilaksanakan pendatangan akta pengambil alihan saham nomor 138, jual beli saham nomor 139, dan pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar PT JN nomor 140 yang ditandatangani oleh Junia Satriawan selaku PLT Direktur Utama PT ASDP dan Rudi Susanto selaku Direktur PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP di hadapan Notaris Ju Dima Satria SHMKN sehingga terbit surat nomor AHU/AH-0103/0116605 dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Menimbang bahwa pada awal pembahasan dilanjutkan. Menimbang bahwa pada awal pembahasan untuk pelaksanaan kerjasama usaha, terdakwa 1 dan terdakwa 2 memerintahkan revisi pedoman kerjasama KD 35 menjadi KD 86, yang mana perubahan tersebut meniadakan syarat-syarat seperti evaluasi kemampuan keuangan mitra, feasibility study, dan persetujuan Dewan Komisaris. Perubahan KD dimaksud agar memudahkan proses kerjasama usaha dengan PT JN, padahal terungkap di persidangan VP Hukum Saudari Dewi Andriani sempat memberikan pertimbangan bahwa KSU dengan PT JN dirasa belum perlu karena kondisi keuangan PT JN yang tidak sehat atau rating merah. Namun perubahan KD tetap dibuat karena berada di bawah tekanan sehingga berakibat VP Hukum tersebut mengajukan cuti dan dipindahkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kerjasama usaha dilakukan tanpa feasibility study yang memadai, evaluasi kemampuan keuangan mitra, serta persetujuan pemilihan mitra untuk kerjasama kapal oleh Dewan Komisaris. Karena hasil feasibility study oleh konsultan Nusa Niaga Pratama dan LMF EBUI baru terbit pada bulan Oktober 2019. Selain itu, para terdakwa atau direksi mengetahui biaya operasional KSU mencapai 32 miliar per bulan, yang mana nilai ini melampaui batas kewenangan direksi yang maksimal hanya 25 miliar. Namun demikian, terdakwa 1 tetap menandatangani perjanjian kerjasama usaha pada tanggal 23 Agustus 2019 tanpa meminta persetujuan komisaris terlebih dahulu, sehingga menempatkan komisaris pada posisi menerima keadaan yang telah terjadi. Menimbang bahwa selain tersebut di atas, dalam tata persuratan korespondensi yang dilakukan direksi atau yang ditandatangani terdakwa 1, Direktur Utama, terdapat perbedaan substansi redaksi yang disampaikan, di mana surat yang diajukan oleh direksi PT ASDP kepada Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2019 tidak menyatakan bahwa KSU merupakan upaya penjajakan akuisisi PT JN. Namun dalam laporan yang dilampirkan menyebutkan bahwa kesepakatan pola kerjasama diubah dari akuisisi perusahaan menjadi KSU untuk periode 1 tahun ke depan. Sedangkan surat yang ditujukan kepada Menteri BUMN tertanggal 11 Oktober 2019 menyatakan bahwa PT ASDP sedang dalam masa orientasi atau penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan usaha non-organik yang diawali dengan kerjasama usaha pengoperasian kapal dalam periode terbatas, yang mana kedua surat tersebut dibuat oleh Wakil Ketua Tim Persiapan KSU terdakwa 2 atau Sekretaris Tim KSU terdakwa 3 dan ditandatangani oleh terdakwa 1 selaku Direktur Utama atas nama direksi. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa melakukan beberapa tindakan dan kebijakan, yaitu tindakan merubah aturan internal dan melanggar prosedur persetujuan berjenjang, melampaui batas kewenangan nilai transaksi dalam KSU, sehingga memotong jalur persetujuan komisaris, berusaha mengabaikan hasil kajian internal terkait manajemen risiko yang dibuat oleh VP Hukum dengan hasil risiko tinggi atau rating merah, serta menyampaikan informasi yang berbeda secara substansi kepada Dewan Komisaris maupun Menteri BUMN, yang mana semua tindakan serta kebijakan tersebut dilakukan dengan maksud dan dalam rangka mempercepat dan mempermudah dilaksanakan KSU dengan PT JN. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan aksi korporasi pasca KSU adalah akuisisi PT ASDP terhadap PT JN
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu direksi dalam hal ini diwakili oleh terdakwa 1 menyetujui akuisisi atas PTJN pada tanggal 6 Januari 2021 tanpa kajian mendalam karena proses due diligence oleh 7 konsultan independen baru dimulai pada 5 Februari 2021. Hal ini justru membuktikan bahwa keputusan akuisisi sebagai keputusan yang dipastikan harus berjalan dan terwujud meskipun hasil kajian secara objektif belum keluar dan proses akuisisi dijalankan sejak Oktober 2020 hingga 2021 tanpa adanya pedoman internal terkait akuisisi di PT ASDP. Karena pedoman baru yaitu perubahan RJPP PT ASDP terbit pada bulan September 2021. Menimbang bahwa pada waktu pelaksanaan kerjasama usaha dan akuisisi, rencana jangka panjang perusahaan RJPP PT ASDP Indonesia Ferry yang seharusnya berlaku setelah periode 2014-2018 adalah RJPP 2019-2023. Namun terdapat perubahan RJPP PT ASDP dari periode 2019-2023 menjadi RJPP tahun 2020-2024. Dilakukan atas arahan pemegang saham Kementerian BUMN yang tujuannya adalah untuk menyeragamkan periode tahun awal RJPP seluruh BUMN. Selanjutnya RJPP PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2020-2024 tersebut disahkan pada tanggal 29 Januari 2021 dan menurut saksi Aldo Yohanes selaku VP Keuangan pada dokumen PowerPoint pembahasan RJPP tahun 2020-2024 tertanggal 12 Oktober 2020 tidak pernah tertulis ada rencana PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengakuisisi PTJN. Yang tercantum adalah bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Persero hanya akan melakukan penambahan armada hingga menjadi 170 kapal pada tahun 2024 dari sejumlah 153 kapal pada 2020 dan akan melakukan joint operation fleet sebanyak 52 kapal saja. Menimbang bahwa tindakan dan keputusan akuisisi yang diambil para terdakwa tersebut di atas adalah keputusan yang mendahului kajian, sehingga keputusan direksi dalam hal ini para terdakwa dalam pelaksanaannya lebih bersifat defensif terhadap hasil temuan para konsultan due diligence. Di antaranya, 1. Temuan BKI dalam laporan Final Engineering Due Diligence PT BKI sempat menyampaikan adanya temuan bahwa 9 dari 53 kapal PTJN tidak disarankan untuk diakuisisi. Alasan yang dikemukakan adalah umur kapal yang sudah tua dan membutuhkan biaya perbaikan besar. Sebagai bagian dari due diligence, PT BKI menyusun estimasi perhitungan biaya docking dan pemeliharaan ke depannya yang dikenal sebagai engineering estimate atau engineering due diligence dengan estimasi biaya pemeliharaan ini untuk 5 tahun ke depan dan total diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. 2. Temuan dari PwC adanya potensi kurang bayar pajak PTJN sebesar 71 miliar yang seharusnya menjadi pengurang harga akuisisi. 3. Temuan dari HBT Hiswara Bunyamin dan Tanjung, law firm berfokus pada risiko hukum. 2 temuan utama yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi adalah dari 35 kapal yang dimiliki PTJN pada ketika ada sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak layak ditik. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan best spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.